terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu menanggapi sepertinya sudah lengkap ya, dari istilah, dari contoh, dari tingkatan syarat ikhlas ya. Akhirnya saya bertanya, apakah saya juga ikhlas gitu dalam menerima informasi ini. Gitu. Akhirnya bertanya-tanya semua yang apa ya ikhlas. Kok ya nggak mudahnya ternyata ya ikhlas itu mencapai derajat ikhlas itu. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu kita ini ikhlas apa enggak. Padahal itu perintah Allah. Kalau tidak melaksanakan maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, yang kafir, yang musyrik akhirnya. Gitu. Lantas bagaimana definisinya kalau kita ini ikhlas karena Allah? Lillahi ta'ala yang sering kita ucapkan. Mudah sekali kita mengucapkan, tapi bagaimana definisi yang jelas itu dari lillahi ta'ala karena Allah. Oh, karena Allah itu seperti CCTV, itu pengawas. Apa begitu? Oh, kemana-mana kita diawasi oleh Allah. Seperti itu. Ya. Kalau saya menanggapi itu ya bolehlah, tapi menurut saya kurang kuat. Karena dalam ayat Al-Bayyinah ini sudah ditekankan pertama bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin ya hunafa. Nah, ada padahal mereka hanya diperintahkan pertama mengabdi. Di sini katakan mengabdi kepada Allah. Ini definisi mengabdi juga dengan ikhlas. Nah, jadi kita mengabdi ini dengan ikhlas untuk taat ya. Semata-mata karena di Islam agama yang lurus, agama yang ikhlas juga ya, itu. Jadi menjalankan agama yang ikhlas ya, ini hanifan dikatakan lurus atau ikhlas atau bersih, agamanya bersih. Artinya begini, kalau kita menjalankan agama yang bersih ya kita harus bersih, yaitu syaratnya ikhlas tadi. Kalau enggak maka kita termasuk golongan orang-orang yang di atasnya itu, orang-orang yang kafir, musyrik, mufakina, munafik ya. Untuk itu maka diutuslah seorang rasul, rasulan minallahi, seorang rasul dari Allah, yatlu, membacakan lembaran-lembaran suhufan toharah, lembaran-lembaran suci Al-Quran. Jadi syaratnya ini, jadi dasar kita berbuat itu Quran. Misalnya begitu. Jadi lillahi ta'ala ini bukan karena Allah mengawasi secara kayak CCTV itu, tapi karena kita didasarkan pada dari Quran. Informasi wahyu dari Al-Quran. Jadi gerak kita itu adalah gerak Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, ya, petunjuk-petunjuk atau pembukuan kitaban itu ya, catatan-catatan yang benar. Yang banyak terjadi catatan yang benar dalam sejarah, dalam kehidupan itu ada catatan yang benar itu. Kita ambil dari sana. Nah, ujiannya nanti setelah kita menanggapi Al-Quran, banyak persepsi, banyak perbedaan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini karena kita mendapatkan bukti dari Al-Quran ya, dari tafsir-tafsir yang begitu banyak, akhirnya timbul terpecah belah. Nah, ini lagi-lagi ujian kita untuk menjadi ikhlas itu apa? Sampai kalau kita begitu. Nah, itu. Jadi lillahi ta'ala itu definisinya
Menurut saya ya karena menurut Quran, bukan karena Allah itu harus mengawasi kita agar kita mengikuti jangan pengawasan-pengawasan itu. Nanti seolah-olah kita ini benar-benar diawasi, artinya merasa kita ini ada yang merasa gitu, merasa saya ini Allah yang ngawasi, sudah saya ini merasa hidup saya Allah sudah ngawasi ke sana ke sini kita. Itu malah mengkhawatirkan kita nanti dibimbing satu yang tidak benar karena kita tidak mendapatkan dari wahyu. Kan sekarang banyak kita tidak dibimbing oleh wahyu dari Al-Quran, tapi kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Pada definisinya seperti itu. Karena semua nabi, semua rasul itu dibimbing dengan wahyu, dengan kitab petunjuk. Artinya kalau kita tidak berpetunjuk pada Quran, kita tidak memahami perintah-perintah dalam Al-Quran, maka kita bisa tersesat. Gitu. Walau sudah merasa diawasi, berbuat baik karena merasa diawasi. Dasarnya karena diawasi oleh Allah. Kalau ihsan dan dikatakan itu adalah menyoroti hidup kalian, yaitu ilmunya Allah, disoroti oleh ilmunya Allah yang menghiasi. Dari mana ilmunya Allah kalau kita tidak belajar? Jadi orang yang tenang, yang ikhlas tadi yang katakan tadi, orang yang tenang karena dasarnya kuat dari Al-Quran. Makanya nanti akan muncul banyak ya seperti itu. Perang pujian itu bisa membahayakan. Tapi kalau ada yang muji juga nggak salah. Tapi dengan pujian itu apa? Nah, Quran kan membimbing kita bahwa nanti orang yang ada peringatan, orang yang kami beri nikmat itu belum tentu orang yang mulia. Artinya orang kalau orang dipuji orang itu belum tentu orang mulia. Jadi kita tahu dari Quran. Jadi tidak akan kita juga dipuji, ngapain dipuji-puji itu bisa menjerumuskan saya. Nah, itu kita langsung ditembak sama karena kita punya dasarnya. Tidak berambisi dari pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu berat kan, pertanggungjawabannya. Nah, berat. Ketahuinya dari mana? Ya karena kita dari Quran bahwa semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita memimpin sesuatu, kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita keluarga kita misalkan. Berat gak? Berat. Makanya mikir-mikir dulu mau dipilih jadi pemimpin. Jadi imam masjid misalkan. Apa gak berat? Wah, saya mau jadi makmum lah kalau gitu. Tapi malah ditunjuk-tunjuk, malah disuruh-suruh. Saya malah kadang menghindari itu. Kadang itu juga saya Allah, kenapa kok menunjuk saya? Yang lainnya ada yang lebih gitu. Jadi kenapa? Karena pertanggungjawabannya berat. Terus mau mendengarkan nasihat, jelas Quran sudah dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita diperintahkan untuk selalu menasihati. Ya mau nggak mau kita harus mendengarkan nasihat. Orang bodoh yang nggak mau menerima nasihat itu hanya orang yang bodoh. Jadi kita mendengarkan dari orang. Kenapa? Itu Quran juga. Ada juga yang kita menganggap akhirnya bahwa ujian, semua pujian juga ujian, hinaan juga ujian. Maka kenapa Quran ya menganggap itu sama kok, orang yang tidak kaya miskin, ya orang biasanya yang jabatan tinggi rendah, orang yang berpendidikan tinggi rendah, itu semua hanya ujian. Yang dinilai adalah ketakwaan. Nah, ini nanti definisinya juga bagaimana kita bisa mencapai itu. Tapi sayangnya kita memang senang kok dipuji. Kadang awalnya kita niatnya tulus, pengen misalkan sholat ke masjid, wah di tengah jalan ketemu sama orang dipuji, kadang kita sudah lupa. Sering sampai masjid sholat kita wah kayak khusyuk sekali giat, waduh ini lama-lama ini juga. Jadi ikhlas itu bukan hanya di awal, tapi mengikuti gerak kita sampai akhir. Awal ikhlas bisa berubah karena ada sesuatu.
yang kita lupa. Makanya dengan Quran itu menancap dalam dada, isinya peringatan, ancaman, nasihat, semua Quran tertancap dalam dada, maka dia akan menjadi pengingat. Syaroti semua gerak, ayo kamu kalau begitu hati-hati, jangan. Nah itu dari mana? Dari ilmu. Tuh, dari syorot Allah mengawasi itu adalah Al-Quran itu tadi, ya wahyu itu tadi, wahyu yang kita terima dari Al-Quran tadi itu. Nah, kemudian juga misalkan amal baik, kita kan banyak melakukan amal baik tuh, ya menolong orang, mengajar orang, ya kita orang jadi ngerti, kita jadi ingat-ingat. Nah seperti itu juga bisa menyelewengkan kita kepada ujub, merasa oh itu biar saya yang ngajar, oh itu biar saya yang bangun, oh itu biar saya yang bantu dia. Itu muncul kata-kata gitu, wah gugur keikhlasan kita dipertanyakan lagi. Awal-awalnya dulu ya mengajar supaya ini, tiba telah anak banyak yang berhasil, akhirnya dipamer. Itu yang sering. Dan lagi atribut-atribut lain seperti gelar-gelar itu juga kita berpendidikan ya. Kalau kita tidak ditulis gelar kita, sudah merasa sudah aku itu sekolah atau kuliah sarjana sampai gelar gini kok gak ditulis. Walaupun dalam hati nggak kelihatan. Apalagi sekarang musim haji, pulang dari haji pakai gelar haji. Kalau nggak ditulis, panggilannya juga harus ganti, Umi, Haji, Bu Haji, panggil itu. Ya, itulah hidup ini, perjalanan mencapai ikhlas memang tidak mudah dan sulit, tapi harus dilaksanakan, harus diusahakan, bisa betah. Lagi-lagi nggak masalah sih kita ini ngaji, ini pesertanya nggak di sini, di masjid saya juga ngomong sama saya, Pati, kenapa yang ngaji kok tetap ya nggak tambah-tambah, kok ini aja itu ya, belum ikhlas. Itu jawabannya. Loh, memangnya ya kalau ikhlas itu kan memang demikian, kita melaksanakan sesuatu hasilnya untuk siapa sebenarnya? Ya Allah membimbing untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita ngaji ya untuk saya. Untuk ngaji itu kan memahami ilmu dari penyampaian atau dari orang lain. Pertama, kalau saya lihatnya itu, entah sedikit, entah banyak, itu bukan pikiran saya. Pikiran saya itu dapat apa dari situ saya, dan bisa memberi apa di situ saya. Sedikit banyak, bukan bukan tugas kita. Itu. Ya. Jadi walaupun memang itu ya lemah, kita lemah, kadang semangat kita lemah. Ya Allah, jadi apa jangan ini kita salah sehingga banyak yang nggak tertarik. Apa kita ilmu kita kurang jelas, ilmu kita kurang. Kalau kurang iya, kita pasti banyak kekurangan. Apa siap kalau kita dikasih orang yang banyak, itu siap apa? Ya itu butuh kita lihat dulu, kita semampunya. Kayak kita dikasih harta itu, pertama kita dikasih sepeda ontel dulu, bisa nggak kita ngerawat, belajar ngiring sepeda motor, setelah itu baru dikasih, nah itu lagi mobil, terus begitu proses. Jangan-jangan kita ini belum bisa pakai mobil, kita maunya mobilan, bahwa padahal bayar bisa sepeda pancar, ya sudah hancur kita sendiri. Nah, logis. Jadi proses. Jadi tim harus hidup ini yang Allah bimbing, tapi tetap kita dekat dengan Allah, wahyunya, dengan Quran yang nyata. Dekat sama Allah itu hanya perasaan, itu juga pertanyakan, merasa dekat dengan Allah. Oh, dari apanya? Gitu. Jadi itu dari ayat Al-Bayyinah ini kita
diperintahkan untuk ikhlas. Ya, kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran yang Nabi Muhammad membacakannya itu untuk kita. Isinya banyak hikmah-hikmah. Ya. Ya. Jangan sampai kita terjebak oleh perbedaan sehingga terjadi permusuhan, akhirnya terpecah belah. Nah, ini hati-hati karena sekarang sudah sangat banyak sekali perpecahan karena perbedaan. Akhirnya satu sama lain saling bagi hantam. Ya, untuk memperebutkan akulah yang paling benar. Akulah yang bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Itu definisi-definisi itu. Jadi hati-hati menganggap diri kita benar, menganggap orang lain sesat. Atau membenarkan pendapat kita, menyalahkan pendapat orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan kajian kita ini ya mendidik kita untuk dekat kepada Allah, yaitu dekat kepada pribadi yang ikhlas. Kalau tanpa izin Allah, tanpa Allah mengizinkan kita mengikuti ilmunya ini, ya tentu kita tidak bisa. Nah, itu. Jadi kita harus meningkatkan kualitas supaya kita bisa mengikuti itu. Banyak yang harus kita perbaiki, banyak belajar, banyak interaksi, banyak memberikan manfaat ya kepada diri kita, keluarga dan lingkungan kita. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah. Ya, terima kasih. Dan benar dari Allah tentunya, dari firman-firmannya yang belum bisa kita tangkap, yang salah dari kita yang memang sangat lemah dalam kemampuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya di pertemuan pada tema hari ini.